ada selorohan, Umar tidak akan masuk Islam. Sampai segitunya. Sampai keledai bapaknya masuk Islam duluan, baru Umar masuk Islam. Oh, sampai segitunya. Saking kerasnya pada orang yang pertama kali kemana-mana bawa tongkat. Oh gitu. Buat gebuk siapa yang melanggar. Oh subhanallah, anak pikir buat bantu dia jalan. Enggak, buat gebuk siapa yang macam-macam digebuk. Oh, jadi dia melihat ada kemungkaran langsung dipukul sama dia. Termasuk asbag yang dia sobig atau asbag yang dia bertanya kepada Umar dengan pertanyaan-pertanyaan menyeleneh, ya dikebukin sama Umar. Oh, ada yang banyak nanya. Nanya tentang mutasyabihat. Yang dia bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dengannya malah makin meragukan. Ya luar biasa Ustaz ya. Jadi memang nasabnya pun Umar bin Khattab ini nasab yang bagus. Lalu beliau ini Ustaz, apakah ada anak-anaknya yang juga menjadi para sahabat? Anak-anaknya banyak yang jadi sahabat. Yang diantaranya adalah Abdullah yang sangat terkenal sekali. Oh iya. Abdullah bin Umar. Oh. Ya. Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan hadis dengan sangat banyak dan termasuk sahabat yang dikategorikan sebagai al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. Oh, termasuk itu. Ya, mereka itu adalah para ulama dan mereka juga hidupnya dipanjangkan oleh Allah karena mereka ketika Rasulullah wafat usianya tidak lebih dari 20 tahun. Masya Allah. Kemudian mereka membawa ilmu yang banyak. Kemudian mereka bertemu dengan banyak tabi'in dan menyampaikan ilmunya kepada tabi'in. Dan salah satu anaknya juga bernama Hafsah. Hafsah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan ikatan pernikahan. Jadi mereka itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah umatnya Nabi yang beriman dengan Nabi. Kemudian mereka diikat sebagai sahabat. Kemudian diikat dengan ikatan yang lebih dengan ikatan pernikahan. Iya. Abu Bakar dan Umar diangkat sebagai apa? Mertua. Subhanallah. Utsman dan Ali diangkat menjadi apa? Mantu. Dan semuanya melanjutkan tongkat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu Ustaz, untuk istri-istri beliau Ustaz, apakah perempuan-perempuan mulia juga Ustaz? Iya. Beliau ini menikahi 7 istri, memiliki 7 istri dan memiliki 13 anak. Tapi tidak bersamaan 7-nya itu. Enggak lah, kan dibatasi 4. Itulah dia. Di 4 kan ada yang apa namanya? Ada yang meninggal, kemudian ada yang dicerai. Subhanallah. Bahkan termasuk di antaranya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulsum binti Ali. Menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sebutkan secara berurutan. Ya. Yang pertama Zainab binti Maz'un. Saudari dari Utsman bin Maz'un. Dari Zainab ini beliau memiliki anak Abdullah dan Abdurrahman yang gede karena beliau memiliki anak yang namanya Abdurrahman ada 3 mil. Tiga-tiganya namanya Abdurrahman. Karena ahabbul asma ilallahi Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada penghambaan kepada Allah, di antaranya Abdurrahman. Dan para sahabat paling demen punya anak namanya Abdurrahman. Jadi sampai anak keberapa dan Abdurrahman lagi? Ada 3 Abdurrahman. Ada 3. Dan anaknya dia Abdullah punya anak dikasih nama Abdurrahman. Masya Allah. Jadi Abdurrahman terus nama yang paling disukai. Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman, kemudian Hafsah. Ini dari Zainab binti Maz'un. Kemudian menikah lagi dengan Mulaikah binti Jarwal dan memiliki anak yaitu Ubaidullah dan Zaid al-Asghar. Kemudian menikah lagi dengan Quraibah binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Akan tetapi tidak memiliki keturunan.
Dan yang unik ketika pisah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-6 Hijriah, maka setelahnya dinikahi oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Oh, anaknya Abu Bakar. Iya, jadi satu hal yang biasa. Ya, kalau sekarang kan pernikahan setelah jadi janda orang dinikahin sama orang kenal, wah jadi ribut tuh Mil. Iya, rame. Enggak, di sini udah dipisah, udah jadi orang lain, udah nggak ada, nggak ada hubungan, mau nikah sama siapa saja, terserah. Orang sini udah pakai perasaan, kebanyakan nonton sinetron kali ya, kebanyakan nonton sinetron. Jadi yang ada di kepalanya ini tercampuri sehingga fitrah yang lurus ini menjadi kotor, rusak ya Ustaz ya. Iya, sama perzinaan, sama hubungan-hubungan yang gak jelas, mereka diam 1000 bahasa. Sama poligami yang itu syariat dari Allah turunkan, dan tentu di dalamnya banyak kemaslahatan, mereka nyinyir. Rame Ustaz. Rame. Iya. Nasallahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati-hati kita di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang berikutnya beliau menikah juga dengan Ummu Hakim bintul Haris ibn Hisham yang sebelumnya dinikahi oleh Ikrimah bin Abi Jahal tuh. Dan Ummu Hakim juga beliau mendapatkan anak dari Ummu Hakim, Fatimah. Kemudian tidak lama dengan Ummu Hakim, kemudian beliau cerai. Kemudian menikah juga dengan Jamilah binti Asim bin Thabit bin Abil Aqlah dari kalangan Ansar. Kemudian beliau menikah juga dengan Atikah binti Zaid. Atikah ini dulunya istrinya Abdullah yang tadi. Oh, subhanallah. Dan biasa ya. Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Atikah ini menikah dengan Umar. Setelah Umar wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian iddahnya selesai dinikah oleh Zubair bin Al-Awwam. Ini para sahabat berlomba-lomba ketika melihat ada perempuan-perempuan yang mereka dalam status tidak memiliki suami, mereka nikahi. Iya, apalagi itu perempuan-perempuan mulia. Iya, perempuan mulia dan perempuan salehah. Kemudian juga beliau pernah suatu ketika meminang Ummu Kulsum, putrinya Abu Bakar. Putri Abu Bakar. Kemudian dia datang ke Aisyah. Aisyah bertanya kepada Ummu Kulsum karena tidak boleh menikah dipaksa, nggak boleh. Harus yang dinikahin itu perempuan, itu harus ditanya yang dipinang mau ataukah tidak. Ummu Kulsum mengatakan tidak mau. Oh, subhanallah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kehidupannya itu tidak kehidupan yang maksudnya lembut, maksudnya makanan dibatasi, begitu juga. Oh, secukupnya gitu. Ya, karena beliau memegang amanah yang sangat besar sehingga beliau sangat membatasi untuk keperluan pribadi beliau. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Amr bin Al-As. Maka kata Amr bin Al-As, kenapa nggak minta anaknya Ali saja, Ummu Kulsum juga namanya? Maka kata Umar bin Khattab, silakan kamu yang datang pinang buat saya. Dipinang, datang ke Ali. Ali radhiyallahu anhu senang banget, girang banget. Begitu yang meminta adalah seorang yang mulia, yang Rasulullah katakan Umar fil jannah. Iya, udah dijamin. Iya, maka dinikahilah putri dari Ali bin Abi Thalib dengan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika menikah, kata Amr bin Al-As, maka dengannya engkau memiliki hubungan yang lebih spesial lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi bukan hanya mertua, akan tapi Umar bin Khattab juga menantu. Iya, menikahi cucunya. Iya, menantu untuk Rasulullah dari cucunya. Iya, Masya Allah. Dan dari Ummu Kulsum beliau memiliki anak Zaid dan Ruqayyah. Masya Allah. Kemudian beliau juga menikah dengan Luhyah dan mendapatkan anak Abdurrahman Al-Asghar. Mungkin salah satu hal-hal yang patut kita ketahui, beliau meluk Islam di usia 27 tahun. Oh, di umur 27. Wah, muda lagi, gagah-gagahnya tuh Ustaz. Dan beliau bukan termasuk as-sabiqin al-awwalin, bukan. Karena as-sabiqin al-awwalin itu adalah 40 orang pertama yang masuk Islam. Oh, beliau tidak termasuk? Tidak termasuk. Jadi beliau
termasuk yang dulunya itu orang yang bisa dikatakan sangat keras kepada kaum muslimin. Oh, subhanallah. Sehingga ada selorohan, Umar tidak akan masuk Islam. Sampai segitunya. Sampai keledai bapaknya masuk Islam duluan, baru Umar masuk Islam. Oh, sampai segitunya. Saking kerasnya pada Islam, kan tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat yang ikut peperangan bersama seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Oh, julukan Amirul Mukminin itu pertama di Umar bin Khattab. Karena khalifah itu pengganti. Oh gitu. Abu Bakar dipanggilnya Khalifah Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Kalau Umar dipanggilnya Khalifah Rasulullah, kepanjangan. Iya. Kata Umar, antum kalau manggil anak itu nggak sampai-sampai. Iya. Akhirnya diganti Amirul Mukminin, jadi gampang, cepat. Dan beliau juga adalah orang yang memiliki ijtihad untuk ada penanggalan dalam Islam. Duh, memang sebelum-sebelumnya nggak? Tidak ada. Di dalam peradaban Arab itu tidak ada kalender, tidak ada penanggalan. Tanggalan itu ditentukan dengan patokan kejadian-kejadian besar. Oh. Kayak misalnya Nabi kapan lahir? Tahun gajah. Oh iya. Tidak ada tanggalan, tidak ada. Abu Bakar kapan lahir? 2 tahun setelah tahun gajah. Oh gitu. Setelah itu kejadian-kejadian besar dijadikan sebagai patokan. Peperangan Fijar, terus pembangunan Ka'bah, renovasi besar-besaran. Adapun pada zaman Umar bin Khattab, maka beliau adalah orang yang pertama memerintahkan harus ada penanggalan. Beliau. Iya. Jadi kemudian tahun Hijriah berapa? Iya. Kemudian mereka bertanya, dari mana patokannya? Ya, apakah dari Nabi diutus atau dari Nabi wafat atau dari Nabi lahir? Hitungan tanggal satunya itu tahun pertama itu. Awal menyebarnya Islam itu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Oh, makanya namanya tahun Hijriah. Jadi patokan tahun pertamanya itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di kota Madinah. Oh, makanya namanya tahun Hijriah. Tahun Hijriah, dan mulai tahun satunya itu ketika Nabi ada di kota Madinah. Dan itu semua ijtihadnya Umar. Iya. Dan Umar ini dikatakan oleh Rasul muhaddats, orang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga orang yang pertama melakukan patroli. Oh, patroli keamanan. Di tengah malam itu beliau. Dan ini yang terjadi pertama kali, bukan hanya di dunia Islam, di seluruh dunia. Zaman dulu belum ada patroli. Ada patroli. Beliau malam harus ada patroli. Sebagaimana beliau juga orang yang pertama kali harus memperhatikan manajemen, harus ada data. Siapa yang menjadi yang berhak mendapatkan dari Baitul Mal, siapa yang semuanya ada diwan. Jadi catatan itu harus lengkap. Dan beliau juga termasuk orang yang pertama kali kemana-mana bawa tongkat. Oh gitu. Buat gebuk siapa yang melanggar. Oh subhanallah, anak pikir buat bantu dia jalan. Enggak, buat gebuk siapa yang macam-macam digebuk. Oh, jadi dia melihat ada kemungkaran langsung dipukul sama dia. Termasuk asbag yang dia sobig atau asbag yang dia bertanya kepada Umar dengan pertanyaan-pertanyaan menyeleneh, ya dikebukin sama Umar. Oh, ada yang banyak nanyanya. Nanya tentang mutasyabihat. Yang dia bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dengannya malah makin meragukan. Iya. Digebukin sama Umar. Bikin fitnah aja. Akhirnya syubhatnya ini mau keluar dari kepalanya dengan gebukan-gebukan tersebut. Iya. Jadi dia tidak akan kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan syubhat karena ingat gebukan-gebukan dari Umar bin Khattab. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Jadi banyak hal-hal penting yang pertama kali dilakukan itu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Luar biasa. Masya Allah. Ada lagi nggak Ustadz kira-kira sebelum kita lanjut nih untuk ke podcast selanjutnya, berarti kita akan bahas kekhalifahan Umar Ustadz. Iya, kalau antum kita akan bahas keutamaan Umar insyaallah. Iya. Kita juga akan bahas beberapa pendapat Umar yang berkesesuaian dengan
Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak hal. Insyaallah Ustaz, kita akan bahas itu Ustaz. Mungkin ada penutup Ustaz dari antum tentang Umar bin Khattab yang nanti bisa membuat teman-teman podcast ini menanti-nanti Ustaz. Iya, Umar bin Khattab adalah orang yang besar, orang yang luar biasa kehidupannya, yang mampu menaklukkan dan memadamkan api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi. Sehingga beliau memiliki kekuasaan hampir sepertiga bumi. Akan tapi ketika tidurnya di bawah pohon korma. Sehingga orang-orang yang melihat mungkin utusan-utusan kerajaan ataupun utusan bangsa lain ketika melihat Umar cuma tidur rebahan di bawah pohon korma, mengatakan adalta summa aminta, engkau ini sangat adil dalam berhukum, sehingga tidak takut ada serangan-serangan dari orang. Beda dengan seorang yang dia zalim dalam kekuasaannya, maka sangat takut dengan kehidupan sehari-hari. Iya, subhanallah. Jadi teman-teman podcast, nanti kita nantikan pembahasan kita untuk di podcast selanjutnya, insyaallah bersama Ustadz Jeffrey terkait Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ustadz, semoga dalam waktu dekat ada waktu luang untuk kami Ustadz kita bahas Umar bin Khattab jauh lebih melebar, karena ini menarik. Umar bin Khattab ini berarti penyebaran Islam lebih luas. Masya Allah. Kita ketemu lagi Ustadz, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Teman-teman podcast, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya yang saat ini singkat, tapi insya Allah untuk memulai podcast yang selanjutnya menjadi lebih baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.